Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini kita atau Buya bisa siaran langsung ya, taklim begitu. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan dari Teh Elsa ya. Buya akan menjawab. Ini ada 3 pertanyaan lagi. Ya. Buya, bagaimana jika ada seorang akhwat ya yang memilih hobi diving ya, diving itu menyelam. Tapi kan untuk pakaian menyelamnya itu membentuk tubuh. Jadi bagaimana Buya? Baik. Elsa dan para santri rahimakumullah dan juga para alumni juga para pendengar semua. Agama Islam adalah agama yang tidak pernah menolak teknologi. Agama Islam adalah agama yang tidak pernah mempersempit penganutnya. Karena agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Kasih sayang Allah bagi semesta alam. Terlebih lagi kalau kita berbicara hobi ya, seseorang, sesuatu yang harus dikembangkan. Dan hobi itu adalah hak setiap manusia. Apa Buya bedanya hobi dengan bukan hobi? Hobi itu santri sesuatu yang sangat mudah kita kerjakan, di mana orang lain susah mengerjakan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita sangat senang sekali, sementara orang lain tidak menyenangi perbuatan itu atau pekerjaan itu. Jadi yang ketiga apa? Bagaimana hobi itu bisa menjadikan kita bahagia, senang, dan bisa mengisi waktu untuk refreshing istilahnya. Refresh, jadi supaya kita beribadahnya lebih segar lagi dengan melakukan hobi-hobi yang kita miliki gitu. Termasuk adalah yang ditanyakan oleh Ailsa, yaitu diving atau menyelam. Menyelam itu hak laki-laki dan perempuan. Memang sih kalau lebih dalamnya lagi, diving dalam pengertian untuk menolong atau sebagai SAR itu memang laki-laki kebanyakan. Hobi diving untuk akhwat ya hanya sebatas menyelam, melihat pemandangan, keindahan di bawah laut sana. Terlepas dari itu, Aisyah dan juga seluruh santri, seorang wanita pun boleh punya hobi diving atau hobi-hobi yang lain. Baik, lanjut. Diving itu tidak jauh berbeda dengan renang dalam segi pakaiannya. Dan pakaian renang sekarang ini sudah banyak dimodifikasi.
Jangankan yang sifatnya lokal, bahkan yang disebut dengan pertandingan renang tingkat dunia, olimpiade lah. Buya sudah melihat dari beberapa negara Arab itu memakai pakaian renang yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi baju renangnya itu sudah dimodif, bahkan sudah ada pabriknya khusus. Demikian juga tentang diving. Apa bedanya dengan renang? Jadi boleh, cuma pakaiannya harus pakaian yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Itu namanya diving. Memang ya, kalau kita lihat diving itu kan suatu aktivitas yang tidak banyak orang senang lah. Itu menyangkut pernapasan. Kalau kita pendek napas, dan terutama kita ini penakut, takut oksigennya habis pada saat kita di perjalanan sana, sehingga banyak, jangankan perempuan, laki-laki pun tidak banyak yang hobinya diving. Oleh karena itu, pakaian yang dimodif untuk diving memang sangat langka. Buya juga belum bisa melihat. Tetapi kita selaku orang misalkan senang diving, tidak apa-apa. Ya, kita carilah di mana di orang yang jualan online itu ya, mungkin ada. Kalau pun itu tidak ada pakaiannya, maka kita bisa datang ke perancang model. Perancang model itu tahu persis tentang kebutuhan konsumennya. Tinggal dibikin saja. Bahkan nanti bisa menjadi rintisan atau pionir bahwa pakaian diving kita ini beda dengan yang lain, sehingga tidak terlihat bentuk tubuh kita. Jadi pokoknya di sana saja. Ya, jadi berbicara tentang hobi itu seperti itu. Cuma yang jadi patokannya, dalilnya itu adalah surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Begitu. Shadaqallahul azim. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dengan perbuatan kalian sendiri kepada jurang kecelakaan. Maksudnya begini, bukan saja hobi diving, hobi-hobi yang lain, misalkan ski, ya ski di pegunungan es misalkan ya, itu kan luar biasa, resikonya tinggi. Atau misalkan panjat tebing, di mana tebingnya sangat luar biasa, sangat curam. Boleh-boleh saja kita punya hobi selama tidak ya tulku ila tahluka, menjerumuskan diri baidikum ila tahluka, kepada jurang kehancuran. Mengapa? Ada jawaban dari Allah. Masih di ayat itu, wahsinu, berbuat baiklah kalian. Artinya banyak hobi-hobi yang lain yang lebih aman, ya, yang lebih aman. Kan ada hobi-hobi yang luar biasa itu, mengandung resiko, misalkan balapan mobil, balapan motor gitu ya teh ya. Itu kurang-kurangnya kalau kita tidak fokus itu bisa terjadi tabrakan dan sebagainya. Ya, wala tulqu biaidukum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi itu patokannya, ya. Begitu. Jadi silakan saja. Boleh. Baik, berikutnya. Pertanyaan ke-12 dari Teh Ailsa. Buya, apakah boleh akhwat meminta syarat sebelum menikah? Ya boleh dong. Seorang akhwat yang akan menikah dengan seorang laki-laki tentunya, bahkan pada saat dipinang pun, sebelum dipinang, boleh akhwat. Apa namanya itu nih kata teteh? Meminta syarat.
Karena pada hakikatnya meminang itu atau seseorang mau menikahi kita ya, seorang perempuan itu sebetulnya itu hakikatnya adalah meminta. Pada saat misalkan kita mau datang mau meminjam uang ke bank syariah, itu kan intinya meminta supaya pihak bank memberikan piutang kepada kita ya, dan kita yang berutang. Terus kata pihak bank begini, boleh Pak atau Bu melakukan itu, atau Teteh boleh, permintaan itu disetujui, tapi ada SK-nya, syarat dan ketentuan yang berlaku, SKB istilahnya. Nah, Teteh pun nanti pada saat mau dihitbah ya, ini ijab kabulnya itu syaratnya itu tentu pada saat dihitbah, kalau mau dihitbah. Kalau tidak dihitbah, mungkin ada semacam obrolan-obrolan musyawarah sebelum misalkan wali itu boleh, selama syaratnya itu yang Teteh ajukan kepada calon suami tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu dilarang. Contoh misalnya, ini Teteh ngasih contoh tapi nanti Buya sebutkan. Contoh misalkan, boleh AA menikahi aku, tapi ada syaratnya dong, kata kita. Apa syaratnya Neng? Misalnya, ya kalau nanti AA sudah nikah dengan aku, syaratnya AA harus lebih cinta kepada aku daripada ke ibu AA. Nah itu syarat yang salah, dan syarat yang bertentangan dengan Al-Quran. Hah? Kok gitu syaratnya, kata calon suaminya? Enggak, syaratnya itu enggak diterima. Lebih baik batal saja. Karena setelah laki-laki nanti menikah dengan seorang perempuan, istri kita, cinta kepada ibu kita itu harus lebih. Dan juga cinta kepada istri juga harus sangat cinta. Karena cinta kepada istri berbeda warnanya dengan cinta kepada ibu. Warnanya beda. Perasaan juga beda, cinta ke ibu dengan cinta kepada sang istri. Beda itu, nanti kita akan bisa merasakan. Justru dengan nikahnya kepada seorang perempuan, kita lebih paham bahwa kita ini hadir karena ibu kita. Kalau tidak doanya, kita tidak bisa menikah dan sebagainya. Syarat yang bertentangan itu. Contoh lain syarat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bolehlah aku nikah dengan AA, tapi ada syaratnya A. Apa, Neng? Jangan sholat berjamaah ya, temani aku di rumah. Karena kalau berjamaah, aku takut di rumah sendirian. Sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Masa iya sih setelah menikah kita jadi nggak berjamaah, jadi jauh dari Allah? Kita katakan kepada calon istri, enggak kalau gitu. Syaratnya agak nggak nerima. Karena kalau syaratnya begitu berat, justru menikah dengan yang itu ingin lebih dekat dari Allah, dengan Allah maksud. Kalau tidak boleh berjamaah, justru kita jauh dari Allah. Nah, Elsa di sini ngasih contohnya Bu ya. Saya mau menikah dengan kamu asal kamu berhenti merokok. Boleh. Teteh boleh mengucapkan itu karena merokok itu makruh tahrim. Makruh yang dekat dengan haram. Catat oleh Teteh, catat oleh Ibu. Orang-orang yang ngerti agama gak merokok dia. Termasuk baginda Rasul dan para sahabat utama tidak merokok. Dan rokok itu jauh lebih dulu. Sebelum baginda Rasul lahir itu merokok sudah dari zaman dulu. Sebelum Masehi rokok itu sudah ada. Saya mau menikah dengan kamu asal kamu berhenti merokok. Boleh, sangat boleh. Pertama, merokok itu bau baham laki-laki itu yang merokok itu bau. Yang kedua itu menghabiskan uang, jadi membakar uang itu, ya, orang membakar uang dibakar-bakar. Yang ketiga itu merusak kesehatan jantung, paru-paru. Bahkan Buya mengusulkan kepada santri yang kader yang sudah merokok, berhentilah.
nggak ada manfaatnya rokok, nggak ada sama sekali. Yang ada adalah menghabiskan uang. Banyak kasus-kasus deh, bapaknya merokok, anaknya kurang jajan, sang istri nangis-nangis, suaminya merokok terus, anaknya jajan gak dikasih. Itu menjadi sumber perceraian. Sumber perceraian. Banyak kasusnya. Maka untuk itu, apalagi kalian kan calon mubalik, calon penceramah, masa iya sih ngerjakan yang makruh tahrim? Orang yang soleh itu jangan yang makruh tahrim, yang makruh saja nggak dikerjakan. Ya, nah jadi boleh mengajukan itu. Nah, teteh cuma harus siap. Udahlah kalau gitu mah, Neng, nggak mau ke Neng, karena lebih cinta rokok daripada cinta Neng. Wah bahaya, untung ada syarat itu. Karena laki-laki yang sejati kalau mencintai kamu ya, kalau seorang laki-laki mencintai kamu yang sejati, apapun syaratnya dia berhenti. Mau aku nikah dengan sabar nih mau. Jangankan dilarang merokok nih, dilarang makan sebulan juga siap lah untuk Neng, demi cinta kepada Neng. Berhentilah merokok, dan itu sebagai tanda cinta. Karena cinta kepada seseorang itu ya, Ikhwan, Buya perlu sampaikan, perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Karena istri kita itu, calon istri kita itu nantinya menjadi istri dan akan selamanya hidup bersama. Hidup bersama. Berjuang bersama, bahkan nanti di surganya Allah bersama. Ya untuk itu kepada, apalagi kamu kan belum punya pekerjaan. Banyak sekarang yang tidak bisa dia mengerti oleh logika. Sampai SMA di luar sana, di sini kan nggak boleh sampai SMA. Kalau kadar dibolehkan, tapi jangan di pesantren merokoknya di luar. Itu sudah pada merokok itu. Astagfirullahaladzim itu. Gara-gara pemerintah tidak hadir membina rakyatnya. Begini nih akibatnya. Banyak korban. Bahkan narkoba itu, yang morfin terutama, itu dimasukkan ke rokok. Morfin itu disuntikan ke rokok. Jadi orang-orang yang narkoba, yang morfin, itu orang yang suka merokok. Yang tidak merokok nggak akan kena morfin. Dari mana memasukkannya? Kan dari rokok itu asalnya. Ganja itu dihisap. Orang yang tidak merokok aman itu. Nah, jadi yang sudah merokok berhentilah lah, dan cepatlah berobat ya. Kamu kan di pesantren. Tobat dalam pengertian secara duniawiyah ya, meskipun oleh agama tidak dilarang sih, boleh-boleh saja. Baik.